Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Hanta Putri dari kelas 4A25 dengan nomor NPM 11221485. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada perusahaan di mata kuliah manajemen risiko. Maka dari itu, mari kita mulai. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Manajemen risiko itu sendiri merupakan proses identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko itu sendiri oleh perusahaan. Risiko tersendiri itu merupakan dapat diartikan sebagai kerugian yang akan terjadi di masa depan, dan kerugian ini bisa dikonversikan kepada uang atau hilangnya uang di masa depan. Manajemen risiko tersendiri itu juga bermanfaat untuk memanfaatkan peluang yang mungkin akan ada di masa depan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengetahui nih kenapa harus ada manajemen risiko di perusahaan. Manajemen risiko atau risiko di perusahaan ini sendiri itu ada dari dua macam. Yang pertama dari internal dan eksternal. Dari internal bisa berasal dari sumber daya manusianya, bisa dari staf pekerjanya, dan dari eksternal bisa dari pesaing, pesaing teknologi dan lain-lain. Kenapa harus ada manajemen risiko perusahaan? Balik lagi, yang pertama untuk meminimalkan dampak negatif. Yang kedua, menjaga keberlangsungan bisnis agar bisnis tetap berjalan dengan waktu yang lama. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, tahapan manajemen risiko. Pada manajemen risiko tersendiri itu ada lima tahapan. Yang pertama identifikasi. Itu identifikasi di sini bisa diidentifikasi mulai dari risiko finansial maupun risiko operasional yang ada di perusahaan. Selanjutnya itu tahap analisis. Analisis ini kita dapat menilai nih kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dan dampaknya tuh sebesar apa sih pada perusahaan. Selanjutnya itu eh, tahap evaluasi membandingkan dengan standar kinerja yang sudah ada. Jadi kita eh, membandingkan plan-plan yang udah kita kerjakan ke standar kinerja yang sudah diterapkan. Kemudian yang keempat, penanganan itu ada empat, juga terdiri dari menghindari resiko. Menghindari resiko itu kita membuat rencana penanganannya sebelum resiko itu terjadi. Yang kedua, mengurangi. Jadi kita memilih rencana yang paling minimal resikonya akan terjadi di perusahaan. Jadi perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Ketiga itu alihkan resiko. Alihkan resiko itu contohnya pada asuransi. Ketika kita mau mengalihkan resiko, perusahaan ingin mengalihkan resiko, contohnya eh, perawatan gedung, atau kan nanti ada misalnya ada transportasi kantor, jadi bisa dialihkan tanggung jawabnya ke asuransi. Jadi perusahaan hanya membayar eh, asuransinya per bulan. Jadi tidak tiba-tiba hmm, tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak itu. Selanjutnya itu terima menerima resiko. Ini adalah cara terakhir jika tiga penanganan sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya itu yang lima, pemantauan evaluasi berkala, selalu melihat, selalu memastikan eh, pilihan-pilihan atau ya pilihan-pilihan penanganan yang kita setelah terapkan dan kita pilih itu sesuai dengan apa yang ada di perusahaan. Kemudian selanjutnya penerapan di perusahaan. Penerapan di perusahaan penerapan manajemen risiko di perusahaan itu yang pertama ada kebijakan dan dukungan manajemen. Ini gimana perusahaan dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan meningkatkan performanya dan meminimalisir resiko-resiko yang nantinya akan menimbulkan kerugian.
Yang kedua itu ada budaya risiko atau pelatihan karyawan. Karyawan diberikan pelatihan minimal 3 bulan sekali untuk pembaruan-pembaruan misalnya teknologi yang ada seperti itu agar apapun yang ada di perusahaan karyawan tetap tahu dengan tujuan akan maksudnya nanti karyawan akan bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu proses standar dan teknologi. Dengan proses standar dan teknologi, resiko risiko yang ada di perusahaan akan semakin kecil dan meningkatkan performa perusahaan itu tersendiri. Yang keempat itu pelaporan yang transparan. Ini sangat penting, apalagi di bidang keuangan perusahaan. Makanya pelaporan yang transparan juga merupakan salah satu penerapan manajemen risiko di perusahaan. Selanjutnya, itu ada manfaat manajemen risiko. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengurangi kerugian finansial yang tadi disebutkan pada sebelumnya. Kerugian finansial ini ketika manajemen risiko gagal diterapkan, maka akan terjadi kerugian. Jika kerugian itu dikonversikan kepada uang, maka akan adanya uang yang hilang di masa depan. Yang kedua itu adanya meningkatkan kepercayaan investor. Dengan manajemen risiko yang baik, investor akan percaya nih menanamkan modalnya pada perusahaan, di mana perusahaan, jadi investor dapat melihat nih gimana pertumbuhan perusahaan ke depannya. Yang ketiga itu memperkuat ketahanan perusahaan terhadap krisis. Ini contohnya misalnya tiba-tiba ada seperti kejadian peristiwa COVID kayak seperti kemarin, manajemen risiko dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Yang keempat itu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi yang baik pada perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri, makanya manajemen risiko itu uh, menjadi perhitungan yang baik untuk diterapkan di perusahaan. Oke, selanjutnya tantangan manajemen risiko nih di perusahaan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurangi pemahaman karyawan. Ini karyawan-karyawan yang kurang paham tentang apa-apa yang tidak, misalnya tidak sesuai SOP, ini akan mengurangi kinerjanya dan itu menjadi hambatan bagi manajemen uh, untuk mengelola manajemen risikonya. Selanjutnya itu ada minim sumber daya. Ini kekurangan karyawan, contohnya dapat menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen risiko pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, perubahan bisnis yang cepat. Perubahan bisnis yang cepat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contohnya, pada zaman sekarang, selain pembelian online, perusahaan juga harus menyesuaikan dengan pembelian masyarakat yang melalui live, video live atau live streaming seperti itu. Contohnya pada TikTok Shop. Oke, selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini yaitu manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk mencegah terjadinya kerugian. Kerugian ini sangat diperhatikan perusahaan karena berhubungan dengan uang. Dan jika perusahaan semakin tidak untung, investor tidak mau menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut dan akhirnya akan bangkrut. Maka dari itu manajemen risiko sangat diperhatikan dalam perusahaan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.